semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bauran komunikasi dalam bisnis retail atau yang dalam istilah pemasaran dikenal dengan Retail Communication Mix. Topik ini sangat penting karena keberhasilan bisnis retail tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk yang dijual, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu menyampaikan informasi, meyakinkan pelanggan, dan membentuk hubungan jangka panjang melalui komunikasi yang efektif. Sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan bauran komunikasi dalam retail. Bauran komunikasi adalah kombinasi dari beberapa strategi komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menarik perhatian konsumen, memberi informasi yang tepat mengenai produk, dan mendorong terjadinya pembelian. Dalam dunia retail, perusahaan tidak bisa mengandalkan satu jenis komunikasi saja, karena setiap pelanggan memiliki cara menerima informasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, retail harus mengintegrasikan beberapa elemen komunikasi agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Secara umum, bauran komunikasi dalam bisnis retail terdiri dari 5 elemen utama. Yang pertama iklan, promosi penjualan, publisitas atau hubungan masyarakat, personal selling, dan direct marketing. Elemen yang pertama adalah iklan. Iklan berfungsi untuk membangun kesadaran konsumen terhadap produk, promo, maupun brand retail itu sendiri. Dalam dunia retail di Indonesia, contoh penerapan iklan dapat kita lihat pada Indomaret dan Alfamart. Kedua perusahaan ini aktif menayangkan iklan di televisi, memasang spanduk dan poster promo di depan toko, serta mengunggah konten promosi di media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menarik konsumen datang ke toko. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa iklan sangat efektif dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan brand awareness. Elemen kedua adalah promosi penjualan. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan minat beli secara cepat, terutama untuk jangka pendek. Contohnya sangat mudah ditemukan pada perusahaan retail besar seperti Hypermart, Transmart, dan Matahari Department Store. Mereka sering menawarkan promo beli 2 gratis 1, diskon 50%, flash sale atau cashback, terutama ketika menyambut hari besar nasional, akhir pekan, atau pergantian musim fashion. Strategi ini terbukti efektif untuk menarik pelanggan datang ke toko dan melakukan pembelian lebih banyak dari biasanya. Elemen ketiga adalah publisitas atau hubungan masyarakat. Berbeda dari iklan, publisitas tidak memerlukan biaya iklan langsung, tetapi bertujuan untuk membentuk citra positif di mata publik. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada IKEA dan Ace Hardware. Mereka sering mengadakan kegiatan sosial, pelatihan DIY untuk masyarakat, program penanaman pohon, hingga kegiatan donasi. Aktivitas ini kemudian diliputi oleh media, sehingga citra perusahaan meningkat sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat tanpa melakukan iklan secara langsung. Inilah kekuatan publisitas dalam komunikasi retail. Elemen keempat adalah personal selling. Personal selling terjadi melalui interaksi langsung antara staf toko dan pelanggan. Contoh nyatanya dapat dilihat pada toko pakaian seperti Matahari dan Ramayana. Karyawan di toko-toko tersebut aktif menyapa pelanggan, menawarkan produk, membantu menentukan ukuran, memberikan saran model pakaian, bahkan merekomendasikan produk lain yang sesuai kebutuhan. Pelayanan langsung yang ramah dan informatif mendorong pelanggan menjadi lebih yakin untuk melakukan pembelian. Elemen kelima adalah direct marketing, yaitu komunikasi langsung yang ditujukan kepada pelanggan tertentu secara personal. Dalam retail modern, direct marketing sudah banyak dilakukan melalui teknologi digital. Contohnya seperti notifikasi WhatsApp, berisi promo dari Alfamart dan Indomaret, katalog digital pada aplikasi My Indomaret dan Alfamart App, email newsletter dari Erafone, hingga pengiriman voucher ulang tahun kepada pelanggan terdaftar. Strategi ini menjadikan pelanggan merasa diperhatikan karena pesan yang diterima bersifat personal dan relevan. Dari 5 elemen yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki fungsi penting. Namun, hasil yang maksimal akan tercapai jika semuanya dilakukan secara terintegrasi. Dengan menggabungkan iklan, promosi, publisitas,
personal selling, dan direct marketing, retail dapat membangun komunikasi yang kuat, konsisten, dan menarik dari berbagai saluran sekaligus. Ketika pelanggan mendapatkan pengalaman komunikasi yang baik, mereka akan merasa dihargai, mendapatkan informasi yang jelas, menjadi lebih percaya pada brand, dan akhirnya mendorong untuk membeli. Dengan kata lain, keberhasilan bisnis retail sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola bauran komunikasi secara tepat dan menyeluruh. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan, semakin tinggi loyalitas pelanggan dan semakin besar pula potensi peningkatan penjualan. Oleh karena itu, bauran komunikasi bukan hanya strategi pemasaran biasa, tetapi merupakan salah satu fondasi paling penting dalam menciptakan hubungan jangka panjang antara retail dan pelanggan. Baik, terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran bauran komunikasi dalam dunia bisnis retail.